Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan dari Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 39422300001. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester 4 dengan tema proses peretasan web dalam mata kuliah keamanan sistem dengan dosen pengampu Bapak Eko Martanto. Di era di mana internet menjadi tulang punggung banyak aktivitas kita, dari bisnis hingga komunikasi pribadi, keamanan web menjadi perhatian utama. Peretasan web tidak hanya mengancam privasi dan data kita, tapi juga integritas dan kepercayaan yang kita miliki terhadap platform online. Setiap hari, ancaman cyber semakin canggih dan merugikan, sehingga pemahaman tentang peretasan web dan cara-cara untuk menghadapinya menjadi sangat penting. Hari ini saya akan mengeksplorasi berbagai aspek peretasan web, mulai dari teknik yang bisa digunakan peretas sampai proses keamanannya. Definisi peretasan web. Peretasan web adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengeksploitasi kerentanan dalam situs web atau aplikasi web dengan tujuan memperoleh akses tidak sah ke data atau sistem, mencuri informasi, atau merusak integritas dan ketersediaan layanan. Peretasan ini dapat melibatkan berbagai teknik dan metode, mulai dari manipulasi input hingga penggunaan alat khusus untuk menemukan dan memanfaatkan celah keamanan. Kemudian ada peran dan dampaknya dalam dunia digital. Peran peretasan web, yang pertama, eksploitasi kerentanan. Peretasan web seringkali mengeksploitasi kelemahan dalam kode atau konfigurasi situs web untuk mendapatkan akses suatu mengganggu layanan. Pengujian keamanan. Yang kedua, di sisi lain, peretasan web juga dilakukan secara etis oleh profesional keamanan, penetration tester, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sebelum dapat mengeksploitasi oleh pihak yang beretikat buruk. Kemudian di sini dampak peretasan web. Yang pertama adalah kehilangan data. Data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, dan informasi bisnis dapat dicuri, yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Yang kedua ada kerugian finansial. Perusahaan dapat mengalami kerugian besar akibat kehilangan data, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan biaya untuk memperbaiki kerusakan. Ada juga gangguan layanan. Serangan DDoS atau Distribute Denial of Service dapat membuat situs web tidak dapat diakses dan dapat mengganggu operasi bisnis. Reputasi tercemar. Insiden peretasan dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian ada tindakan hukum. Perusahaan dapat menghadapi sanksi hukum jika gagal melindungi data pelanggan sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian di sini ada jenis-jenis peretasan web. Yang pertama dengan SQL injection. Penyerangan memasukkan
pernyataan SQL berbahaya ke dalam input pengguna, seperti kolom login atau pencarian. Kemudian jika input ini tidak divalidasi atau di escape dengan benar, database akan menjalankan perintah SQL yang dimasukkan. Kemudian hal ini dapat memungkinkan penyerang untuk melihat, memodifikasi, atau menghapus data dalam database. Yang kedua ada cross-site scripting. Penyerangan menyisipkan skrip jahat seperti JavaScript ke dalam input pengguna yang akan ditampilkan di halaman web. Ketika pengguna lain mengunjungi halaman tersebut, skrip jahat dijalankan oleh browser mereka. Kemudian yang ketiga ada cross-site request forgery atau CSRF. Penyerangan mengirimkan link atau formulir yang mengandung permintaan jahat kepada pengguna yang telah masuk ke situs web target. Kemudian ketika pengguna dan tanpa sadar mengklik link tersebut atau yang diberikan atau mengirimkan formulir, permintaan dikirim dengan kredensial pengguna yang sah. Kemudian server menerima permintaan sebagai permintaan sah dari pengguna tersebut dan melakukan tindakan yang dimaksud oleh penyerang. Kemudian cara mencegah peretasan webnya adalah yang pertama dengan update dan patch. Di sini definisinya selalu memperbarui perangkat lunak atau software adalah langkah penting untuk melindungi aplikasi web dari peretasan. Pembaruan ini seringkali mencakup perbaikan kerentanan keamanan yang telah ditemukan. Untuk cara kerjanya, perangkat lunak dan plugin. Pastikan semua perangkat lunak termasuk server, sistem operasi, dan plugin selalu diperbarui ke versi terbaru. Patch keamanan. Terapkan patch keamanan segera setelah dirilis oleh vendor untuk menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Yang kedua, audit keamanan. Audit keamanan adalah proses evaluasi sistem secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dan memperbaiki kelemahan keamanan. Cara kerjanya penetration testing, simulasi serangan oleh profesional keamanan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan. Review code, evaluasi kode sumber untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan keamanan. Kemudian monitoring dan logging, pemantauan aktivitas sistem dan analisis log untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Manfaatnya dari audit keamanan adalah mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sebelum dapat dieksploitasi oleh penyerang, meningkatkan kesadaran dan kesiapan keamanan dalam organisasi. Yang ketiga ada WAF, Web Application Firewall. Web Application Firewall adalah solusi keamanan yang berfungsi sebagai penghalang antara aplikasi web dan internet. WAF memantau, menyaring, dan memblokir lalu lintas berbahaya yang mencoba mengakses aplikasi web. Cara kerjanya di sini analisis lalu lintas web, menganalisis semua lalu lintas web masuk dan keluar untuk mendeteksi dan memblokir serangan. Aturan keamanan, WAF menggunakan aturan yang telah ditentukan untuk mengenali pola serangan umum seperti SQL injection, XSS, dan DDoS. Manfaatnya dapat melindungi web dari serangan umum, kemudian menyediakan lapisan keamanan. Manfaatnya melindungi aplikasi web dari serangan umum, menyediakan lapisan keamanan tambahan di luar firewall tradisional. Kemudian ada validasi input. Definisinya, validasi input adalah proses memeriksa dan memverifikasi data yang diterima dari pengguna sebelum proses
oleh aplikasi web ini penting untuk mencegah injeksi kode berbahaya dan eksploitasi lainnya. Cara kerjanya, validasi sisi klien dan server. Melakukan validasi di sisi klien browser dan server untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan format yang diharapkan. Sanitasi input. Bersihkan input pengguna untuk menghilangkan karakter atau kode yang berpotensi berbahaya. Manfaatnya adalah mencegah serangan seperti XCP injection dan XSS sama seperti yang sebelumnya, dan memastikan bahwa aplikasi hanya memproses data yang validasi dan ya. Kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan adalah pentingnya kesadaran edukasi dalam menjaga keamanan web. Kesadaran dan edukasi tentang keamanan web adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, termasuk pelatihan pengguna dan karyawan. Memberikan pelatihan keamanan kepada pengguna dan karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan yang baik. Kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye kesadaran keamanan secara berkala untuk meningkatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga keamanan data. Edukasi berkelanjutan, memastikan bahwa semua orang yang terlibat terus mendapatkan edukasi tentang ancaman dan teknik terbaru dalam keamanan web. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peretasan web, langkah-langkah pencegahan yang tepat, dan kesadaran serta edukasi yang berkelanjutan, organisasi dapat lebih efektif dalam melindungi aplikasi web dan data mereka dari berbagai ancam keamanan. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.